Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari Prodi PTB S102. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul jasa konstruksi. Di dalam bisnis jasa konstruksi terdapat dua jasa, yaitu yang pertama jasa konsultan. Konsultan adalah pihak yang ditunjuk oleh pemberi tugas atau klien untuk melaksanakan pekerjaan proyek perencanaan, dalam hal ini bangunan. Konsultan dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintahan yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Yang pada intinya seorang konsultan akan bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan pada proyek klien. Selanjutnya, fungsi konsultan yang pertama yaitu menyusun perencanaan. Contohnya ialah perencanaan struktur, arsitektur, aspek mekanikal, aspek elektrikal, serta aspek-aspek lain yang dilakukan dalam pelaksanaan konstruksi. Yang kedua, membuat detail pekerjaan. Setiap perencanaan dalam teknik sipil atau konstruksi diwujudkan dalam gambar. Di dalamnya juga ada rencana kerja, perhitungan volume pekerjaan, hingga anggaran biaya. Yang ketiga yaitu memberikan update perubahan rencana. Hal ini dilakukan ketika ada penyesuaian bagian rencana bila suatu waktu ada perubahan atau revisi yang dilakukan oleh klien. Yang keempat yaitu memeriksa kembali pelaksanaan kerja. Semuanya harus sesuai dengan rancangan dan rencana awal yang dibuat atau disepakati bersama klien. Yang kelima yaitu menerjemahkan ide pemilik proyek. Profesional dalam bidang konsultan harus mampu memproyeksikan keinginan dan ide pemilik proyek. Yang keenam yaitu bertanggung jawab jika terjadi kegagalan konstruksi. Di setiap pekerjaan pasti tidak luput dari risiko kesalahan. Begitu juga dalam teknik sipil maupun konstruksi, di mana kegagalan bisa saja terjadi. Yang kedua, jasa kontraktor. Kontraktor sendiri ialah bidang usaha yang bekerja sesuai dengan kesepakatan kontraktor dalam proses perencanaan, pengerjaan, dan penyediaan produk, barang, dan jasa. Perorangan atau badan usaha yang dipilih dalam proses perancangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan material, perawatan, serta perbaikan, dan sebagainya. Dalam bekerja, penyedia produk jasa ini biasa terkait dengan klausul terkait waktu, biaya, proses pengerjaan, hingga hal-hal yang perlu dilakukan setelah proses persetujuan. Penyedia barang dan jasa yang bersifat perorangan atau badan usaha, termasuk pekerjaan tenaga ahli dalam proses pembangunan gedung, rumah, fasilitas umum, dan sebagainya. Pekerjaan kontraktor biasanya terikat perjanjian kerjasama atau biasa disebut kontrak. Adapun fungsi dari kontraktor sendiri ialah yang pertama, melakukan renovasi. Terkadang rumah sudah tidak lagi aman ditinggali karena adanya kerusakan yang meningkatkan potensi bahaya bagi penghuni rumah. Jika renovasi tidak segera dilakukan, hal ini bisa mengganggu kehidupan sehari-hari para penghuninya. Renovasi dilakukan untuk menangani kerusakan tersebut atau bisa juga dilakukan untuk remodeling sesuai yang diinginkan pemilik rumah. Yang kedua yaitu jasa desain. Kontraktor juga bisa diajak kerjasama untuk mendesain rumah agar terlihat lebih indah. Tema dan desain biasanya disesuaikan dengan keinginan dan juga kebutuhan dari pemilik proyek. Juga disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh si pemilik proyek atau klien. Yang ketiga yaitu menyiapkan material dan peralatan. Dalam melakukan pekerjaannya, kontraktor menggunakan beberapa peralatan untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan. Peralatan tersebut berguna menggali tanah, untuk keperluan membuat fondasi, hingga pembuatan sumur resapan, pembersihan lahan, dan lain sebagainya. Selama proses penggunaan, pihak kontraktor juga akan menjaga peralatan sebaik mungkin agar bisa tetap digunakan dengan aman tanpa masalah. Selanjutnya, potensi jasa konstruksi. Mengapa jasa konstruksi menjadi potensi bisnis yang bisa digeluti? Karena jasa konstruksi sebenarnya merupakan bagian penting dari proses pembentukan produk konstruksi.
maka jasa konstruksi menjadi tempat pertemuan antara penyedia jasa dan penggunaan jasa. Di Indonesia maupun dunia tidak terlepas dari pembangunan. Dalam perkembangan seperti ini tentunya dibutuhkan jasa konstruksi untuk pekerjaan konsultasi dan pelaksanaannya. Jadi jasa konstruksi akan menghasilkan produk akhir berupa bangunan. Inilah mengapa bisnis jasa konstruksi dapat berjalan dengan baik asalkan memenuhi ilmu dan kemampuan. Dalam proses ini, jasa konstruksi akan menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk nyata lainnya, termasuk sarana dan prasarana yang akan mendukung kemajuan bidang ekonomi, sosial, dan budaya di masa mendatang. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.